Keragaman aktivitas ekonomi masyarakat. Jarak merupakan salah satu faktor penghambat dari aktivitas ekonomi manusia. Kondisi geografis akan mempengaruhi seberapa besar jarak yang ditempuh untuk mengadakan suatu aktivitas ekonomi. Kondisi geografis juga berpengaruh terhadap budaya serta komoditas pada suatu wilayah sehingga mempengaruhi produksi serta permintaan barang serta jasa pada wilayah tersebut. Pertama, proses geografis memengaruhi aktivitas ekonomi. A. Pengaruh cuaca dan iklim bagi kehidupan. La Nina merupakan salah satu pengaruh dari perubahan cuaca dan iklim. Pada akhir 2022, Indonesia mengalami dampak La Nina yang menyebabkan terjadinya peningkatan akumulasi jumlah curah hujan bulanan di Indonesia hingga 40% di atas normal. Peningkatan curah hujan akan berdampak pada bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan sebagainya. Cuaca dan iklim yang berubah-ubah akan mempengaruhi kehidupan manusia di muka bumi. Perubahan cuaca dan iklim mempunyai pengaruh terhadap segala aktivitas manusia dalam segala bidang. Berikut adalah pengaruh cuaca dan iklim dari kehidupan. Pengaruh cuaca dan iklim dalam kehidupan. Bidang pertanian. Pertanian merupakan sektor penting dalam kehidupan manusia yang menyediakan bahan makanan. Bidang perhubungan. Berhubungan merupakan sektor penting dalam kehidupan manusia yang menyediakan bahan makanan. Bidang industri. Industri merupakan sektor penting dalam kehidupan manusia yang menghasilkan berbagai macam produk dan jasa. Bidang kesehatan. Kondisi cuaca dan iklim yang ekstrem dapat menyebabkan berbagai penyakit dan gangguan kesehatan. Bidang lingkungan hidup. Musim kemarau yang panjang menyebabkan gangguan siklus hidrologis yang berdampak pada keberlangsungan makhluk hidup di ekosistem tersebut. B. Bentuk muka bumi di Indonesia. Berikut suka bumi di Indonesia memiliki keragaman baik di lautan maupun di daratan. Bentuk muka bumi mengalami proses perubahan yang berangsur-angsur selama masih ada pergerakan. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen merupakan tenaga yang berasal dari dalam perut bumi sehingga mengakibatkan pergerakan kulit bumi. Tenaga endogen meliputi vulkanisme, aktivitas gunung api, tektonisme, aktivitas gerakan lapisan bumi, dan seisme. Tenaga eksogen merupakan tenaga yang berasal dari luar bumi, artinya tenaga yang berasal dari atas permukaan bumi, seperti kegiatan manusia yang membentuk permukaan bumi berupa air, angin, organisme, sinar matahari, dan es. Bentuk-bentuk muka bumi. Gunung. Gunung adalah bagian permukaan bumi yang berbentuk kerucut atau kubat yang terdiri atas satu puncak tertinggi yang dikelilingi oleh lereng. Pegunungan. Pegunungan adalah dataran tinggi yang terdiri dari gunung-gunung berbaris sehingga membentuk gugusan. Bukit adalah bagian permukaan bumi yang lebih tinggi dibandingkan daerah di sekitarnya dengan ketinggian kurang dari 600 mdpl. Dataran rendah adalah suatu daerah yang memiliki ketinggian 0 hingga 200 meter dpl. Depresi kontinental merupakan wilayah dataran yang mempunyai ketinggian di bawah permukaan laut atau berada lebih rendah dari permukaan laut. C. Aktivitas ekonomi. Kegiatan ekonomi terdiri dari tiga yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia berbeda-beda, tergantung pada kondisi geografis dan sumber daya alam yang tersedia. Berikut adalah beberapa contoh aktivitas ekonomi di daerah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Pertama, pegunungan. Pertanian. Tanaman yang ditanam di daerah pegunungan biasanya adalah tanaman yang tahan cuaca dingin, seperti teh, kopi, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Peternakan. Peternakan sapi perah dan kambing merupakan salah satu usaha yang banyak dilakukan di daerah pegunungan. Pariwisata. Pemandangan alam yang indah dan udara yang sejuk di daerah pegunungan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Kedua, dataran tinggi. Pertanian. Tanaman yang ditanam di dataran tinggi biasanya adalah padi, jagung, kedelai, dan tembakau. Peternakan. Peternakan sapi potong dan ayam merupakan salah satu usaha yang banyak dilakukan di dataran tinggi. Perkebunan. Tanaman perkebunan yang banyak ditanam di dataran tinggi adalah teh,
kopi, karet, dan kelapa sawit. Pariwisata. Dataran tinggi yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alam yang indah banyak menarik wisatawan, seperti Puncak, Dieng, dan Lembang. Ketiga, dataran rendah. Pertanian. Padi merupakan tanaman yang paling banyak ditanam di dataran rendah. Selain itu, terdapat juga tanaman jagung, kedelai, tebu, dan kacang tanah. Industri. Banyak industri yang didirikan di dataran rendah karena akses yang mudah ke bahan baku dan pasar. Perdagangan. Di dataran rendah terdapat banyak pasar tradisional dan modern yang menjadi pusat kegiatan perdagangan. Keempat, pantai. Perikanan. Nelayan di daerah pesisir menangkap ikan di laut dan menjualnya di pasar tradisional atau ekspor ke luar negeri. Pariwisata. Pantai indah dan panorama laut yang menarik menjadi daya tarik bagi wisatawan. Budidaya laut. Budidaya udang, bandeng, dan kerang merupakan salah satu usaha yang banyak dilakukan di daerah pesisir. Perdagangan. Di daerah pesisir terdapat banyak pelabuhan yang menjadi pusat kegiatan perdagangan internasional. Kedua, pemanfaatan lingkungan sekitar dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pemanfaatan lingkungan sekitar adalah suatu bentuk kegiatan untuk menggunakan, mengambil, dan mengolah bahan atau potensi yang ada di lingkungan sekitar. Pemanfaatan lingkungan sekitar sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi seperti pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. A. Menerapkan pembangunan yang berkelanjutan dengan prinsip regenerasi. Dalam pemanfaatan lingkungan sekitar, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga kelestarian alam maupun lingkungan sekitar. Berikut adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam memanfaatkan berbagai potensi di lingkungan sekitar. B. Mengambil segala bentuk potensi alam dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan untuk generasi mendatang. C. Memprioritaskan kebutuhan saat ini dengan mengambil keputusan secara bijak. Ketiga, perdagangan antar pulau di Indonesia. Pertemuan antara daerah atau antar pulau di Indonesia sudah dimulai sejak zaman nenek moyang kita. A. Pengertian perdagangan antar daerah atau antar pulau. Perdagangan atau perniagaan merupakan kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan bersama tanpa ada unsur pemaksaan. Perdagangan antar daerah atau antar pulau merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau dengan penduduk atau lembaga suatu daerah atau pulau lain dalam satu batas wilayah negara atau dasar kesepakatan bersama. B. Tujuan perdagangan antar pulau. 1. Memperoleh keuntungan. 2. Memperluas jangkauan pasar. C. Faktor pendorong dan manfaat perdagangan antar pulau. Pertama, faktor pendorong perdagangan antar pulau. A. Perbedaan faktor produksi yang dimiliki. B. Perbedaan tingkat harga antar daerah. Kedua, manfaat perdagangan antar pulau. A. Menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan konsumen. B. Meningkatkan produktivitas produsen. C. Memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Sekian dari saya. Apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.